Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Pertama saya maaf, saya agak flu, jadi suara saya tambah merdu ya. Sama merdu. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama Mas Eka Yuhendri, Sekretaris Badan Pengurus Layusmuh BWM DIY. Kemudian Ustadz Dr. Muhammad Samsudin, Manajer Layusmuh UMY. Ustadz senior di sini ada Ustadz Miftahul Haq, ada juga Pak Wahyu Manuhara, tapi Haji Jawa Pak ya, Haji Jawa bukan Sulawesi. Ya. Kemudian Ustadz Razikan dan ada dari Layusmuh UAD. Mana tadi UAD? Universitas Akeh Duite. Mana UAD? Ada nggak? UAD belum datang ya? Layusmuh UAD belum datang. Ya. Kemudian dari Unisa, Layusmuh Unisa ya. Kemudian dari UCLA mana? Universitas Muhammadiyah Klaten. Mana? Klaten ya. Ya, kemudian dari UM Surabaya. Mungkin ada, oh ya, pernah lihat ya? Pernah lihat? Oh iya, oke. Kemudian PCM Giri Subo, ini ya jauh betul ya. Kemudian PCM Pelayan dan PCM Ngakli ya. Ngakli ada berapa ya? Oh ini ya, dengan kegiatan sodako sayurnya ya, bagus. Sudah saya kirim ke Nakayama Jepang Pak. Suatu saat akan datang profesor Jepang ke sini untuk studi banding. Ya. Kemudian aktivis ya, relawan Layusmuh UMY dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat barokah dan inayah sehingga kita tetap diberikan kesehatan, keteguhan untuk mengelola aktivitas yang luar biasa ini. Layusmuh ini merupakan simbolisasi dari Al-Ma'un. Al-Ma'un ini adalah satu di antara 3 surat andalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam menjalankan roda organisasi. Pertama adalah Ali Imran, ada 104 dan 110 yang tadi dibacakan, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kita ini, kamu semua itu adalah umat terbaik yang memang diciptakan untuk manusia ya. Al-Imran. Yang kedua adalah Al-Asr. Sama juga Al-Asr itu penggalanya sangat luar biasa. Jadi sistematika dialogis akademik ya, Al-Asr itu luar biasa. Pertama orang itu rugi pasti. Kenapa rugi ya? Pasti karena dia itu dikalahkan oleh waktu ya. Manusia dalam kondisi yang rugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kalau dia beriman pasti dia sholat, kalau dia sholat pasti dia tidak melupakan waktu, kan begitu ceritanya ya. Manusia itu materi, semua benda di bumi itu materi. Materi di bumi itu dibatasi oleh 2 dimensi. Pertama dimensi ruang dan kedua dimensi waktu. Artinya kalau dimensi ruang, kita di sini, orang yang di luar sana tidak tahu apa yang kita bicarakan. Tetapi manusia bisa mengalahkan dimensi waktu. Begitu saya masuk ke streaming, orang yang ada jauh puluhan kilometer bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Berarti dimensi waktu itu bisa dikalahkan oleh manusia. Dimensi ruang. Makanya Allah tidak membuat ayat tentang ruang, tentang tempat. Tapi tentang waktu tidak bisa. Kita tidak mungkin maju ke depan
setengah jam yang akan datang untuk melihat apa yang akan terjadi, ataupun kita tidak mungkin bisa mundur ke belakang mengulangi apa yang tadi lupa kita kerjakan. Jadi dialog akademisnya luar biasa. Memang kenapa kalau sudah kita orang yang beruntung, bukan orang yang merugi, karena ilalladzina amanu. Oke Pak, kita sudah beriman, kan begitu. Tapi tidak sampai di situ. Iman Anda itu tidak sempurna, karena harus ditambah dengan wa amilus sholihah, orang yang beramal soleh dalam segala bentuk. Jadi urusan Islam itu tidak hanya sekedar beriman, ya. Bukan cuma sekedar al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bilisani wa amalun bil arkan. Diamalkan dengan perbuatan dong. Wa amilus sholihah, diamalkan dengan amal soleh, bukan amal jelek, ya, tapi amal sholihah, amal yang baik. Wa tawassaw bil haq, dan selalu saling mengingatkan, menetapkan diri pada masalah-masalah yang hak. Orang yang selalu memegang sesuatu yang bersifat hak itu ujiannya banyak ujiannya. Termasuk saya juga banyak diuji tentang itu, karena saya menjadi rektor. Seperti yang tadi dikatakan Mas Ika tadi, ya, baru korban saja sudah disodorin 50 juta Mas. Begitu bank itu melihat bahwa UMJ itu 25.000 mahasiswanya, yang disodorkan bukan 50 juta Mas. Wisata keluarga di Eropa, Alphard keluaran terakhir, dan semua bentuk kenikmatan duniawi. Kakak saya tiga-tiganya dokter, keliling dunia, tapi ini sudahlah, itu cerita lama. Keliling dunia gratis, karena yang membayari itu adalah detailment obat, pabrik farmasi. Tapi konsekuensinya kakak saya sebagai dokter harus menuliskan obat-obat produk mereka. Bahkan kemudian kakak saya akhirnya 6 tahun sebelum meninggal, yang pertama itu tidak pernah buka praktek lagi. Akhirnya dia hanya kemudian buka pesantren, buka macam-macam, ya, majelis tardis dan sebagainya, karena luar biasa, ya, bagaimana dokter itu meresepkan sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan oleh si sakit, tapi karena ada pesan sponsor. Kan tuh ada level perunggu, level ya bronze, ada level perak, ada level emas, yang terakhir itu platinum. Kalau platinum itu dokter itu keliling dunia, sekeluarga bisa milih. Pertama, watawassaw bil haq itu nggak gampang. Teman-teman relawan ini bergelimang duit ini. Pak Ruzikan bergelimang duit, nggak gampang Pak. Kadang-kadang saya katakan sama mereka, iman kita tuh 5 juta ke bawah. Begitu uang itu 5 juta ke atas, iman kita rontok semua. Nah ini yang selalu saya camkan kepada teman-teman bersama, karena saya sangat yakin. Jadi kenapa ya, kebetulan semuanya saya kenal ya. Jadi di UMJ itu tidak mengenal strata. Dosen-dosen bisa ketemu saya di saat kita sholat jamaah zuhur kapanpun, sehingga saya tidak ada batas dengan, bahkan dengan adik-adik ini saya nggak ada batas. Kita sama di depan Allah itu sama. Tapi kita punya tanggung jawab yang besar. Itu saya katakan tadi itu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Eka, trust. Jadi watawassaw bil haq itu berat betul. Apalagi pada saat kita memegang jabatan yang mungkin banyak peluangnya, luar biasa. Itu yang surat kedua kan, Al-Asr.
Ini jarang orang menghubungkan itu. Kenapa? Tiga ini yang menjadi motor penguat gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang ketiga yang sekarang Anda semua kerjakan, Al-Ma'un. Bahkan Allah itu mengatakan seperti itu. Bahkan dalam bahasa konversinya itu, Allah itu ingin mengatakan, percuma deh kamu kalau kamu nggak mau jadi amil yakat, kalau kamu tidak mau jadi amil layismu itu fawailul musallin, celaka kamu sholat itu, sholatmu itu kan gitu ya. Kenapa? Karena ujung dari layismu ini kan ya orang tidak berdaya. Jadi Al-Ma'un ini hebat loh. Tidak mengatakan untuk anak yatim dan miskin, tapi yang agama Islam enggak. Dia hanya mengatakan orang miskin dan yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang enggan memberikan bantuan kepada anak yatim dan orang miskin, tidak mengenal apa agamanya. Itulah kehebatan Islam. Itulah sifat-sifat humanitarisme, sifat-sifat kemanusiaan Islam. Dan cerdasnya itu dalam mengambil itu. Sehingga ada salah seorang sarjana arkeolog sejarah Islam Jawa, Nelson Ricky Nelson dari Oxford. Dia mendapatkan gelar doktornya karena mengungkap tentang inklusivitas keadilan. Nah, tapi apakah kemudian kita hidup itu hanya disuruh berbuat baik terus? Lah iyalah, kita ini harus berbuat baik terus, selalu baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Bahkan banyak ustaz yang mengatakan Allah tidak akan melihat seberapa rajinnya kita ke masjid, seberapa khusyuknya kita sholat, tapi Allah juga akan melihat seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Mungkin Pak Ustadz Miftah bisa membandingkan antara ayat hablum minallah dan hablum minannas, itu berat mana timbangannya itu. Dilihat ayatnya itu luar biasa. Jadi orang belajar Al-Quran itu semuanya tentang manusia yang berbuat baik kepada manusia, dan itu yang nanti juga harus Anda kerjakan. Makanya saya selalu hadir di acara pemberian beasiswa. Ini luar biasa nih, tidak mengenal agamanya. Bahkan anak ini kuliah di PTN, ada yang mahasiswa waktu itu dari Universitas Brawijaya, mahasiswa dari UNY, ada mahasiswa dari UGM. Kita kasih beasiswa dari Lazismu UMY. Kita tidak pilih-pilih, sepanjang dia memenuhi syarat untuk diberikan, ya diberikan. Nah, saudara sekalian, jadi itu kalau kita bicara tentang hal-hal tentang bagaimana kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan bagi para pengikut setianya. Muhammad is the great messenger. Ini yang kemudian kita melihat kemarin, luar biasa Indonesia itu yang umat Islamnya sudah banyak keblinger, ya. Bahkan para tokoh yang kemudian, karena tadi buat tawasul bil haq itu nggak gampang. Begitu dapat tawaran, ya sudah, masjid dipakai untuk misa. Karena apa? Menetapkan diri pada hal-hal yang benar dan sabar itu nggak gampang. Kan luar biasa. Bahkan mencium kening pastor yang Anda bacalah itu di Eropa. Di agama Kristen, pastor yang kemarin datang itu, paus itu tidak diakui. Tapi di Indonesia
luar biasa sekali, bodohnya sekali umat Islam itu. Makanya Muhammadiyah nggak boleh bodoh. Makanya Muhammadiyah kan selalu bagaimana kita itu menjadi Islam yang berkemajuan, Islam yang menggunakan keseimbangan dalil akli dan nakli. Jangan bodoh. Kalau bodoh seperti kemarin tuh, cium tangan, ngantri lagi, cium kening. Artinya Allah itu kalau sudah mau menjatuhkan azab kenistaan luar biasa. Makanya ini menjadi yang luar biasa. Jadi kita harus perhatikan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, banyak lembaga amal zakat yang kemudian hilang di tengah jalan. Sekarang ini tidak ada data transaksi yang tidak bisa dilihat dari internet. Ada beberapa lembaga amil zakat yang kemudian ditinggalkan umatnya karena ternyata dia sebagian digunakan untuk hal-hal yang bukan pada semestinya. Saya tidak ngerasani, tapi memang saya sempat tergoda untuk menyampaikan, ya, salah seorang tokoh lembaga amil zakat yang kehidupannya luar biasa, mewahnya maksud saya. Jadi hedonismenya luar biasa. Dari mana dia membiayai hobinya untuk bermewah-mewah? Ya dari apa yang kemudian disampaikan, apa yang didapatkan dari gerakan-gerakan amil zakat yang dia kelola. Kita nggak bisa kayak gitu. Makanya kenapa kemudian Layusmuh UMY ini selalu memiliki laporan baik secara digital maupun langsung untuk melaporkan. Ini rasa tanggung jawab, akuntabilitas. Kita harus tinggalkan umat Islam yang bodoh, umat Islam yang kuno. Jangan kita kembali kepada zaman dulu. Kalau diperingatkan ditanya marah, loh berarti kamu nggak percaya sama saya. Saya itu ikhlas, bukan begitu masalahnya. Ikhlas itu ada ukurannya secara matematika. Secara Islam berkemajuan, ikhlas itu harus mau diperiksa oleh akuntan di luar UMY, di luar Muhammadiyah. Kalau para pemimpin UMY mengatakan bahwa kami kerja ikhlas, ya, kami bekerja jujur, tapi cuma ngomong doang nggak bisa. Harus diperiksa oleh pihak yang berada di luar kepentingan UMY, yaitu kantor akuntan publik. Jadi tahun ini kita tahun kelima UMY itu wajar tanpa pengecualian, dan Layusmuh kedua, ya, tahun kedua harus, karena dari mending sebagian tanggung jawab kita itu kita pertanggungjawabkan di bumi dulu, jangan semuanya diangkut ke akhirat. Kalau kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat, berat. Nah, dengan adanya itu, dengan adanya posisi wajar tanpa pengecualian, itu umat trust, umat ikhlas. Saya percaya deh bayar zakat saya percaya deh menyalurkan infak sedekah saya ke Layusmuh. Itu yang harus banyak ditunjukkan kepada masyarakat, bukan dengan mempertontonkan secara fisik, ya, rombongan pakai kaos Layusmuh, nanti ada datang lagi mobil Layusmuh, apalagi gitu. Ada hal yang lebih penting yang kita kadang-kala tidak memperhatikan, yaitu tadi dengan kata Mas Eka tadi, trust. Trust itu tidak ngomong, tapi trust itu dalam bentuk pengakuan dari pihak luar bahwa kita memang betul-betul accountable, kita betul-betul jujur. Nah, banyak orang yang tidak memahami itu, dan juga banyak orang yang kemudian menyinggung-nyinggung keberhasilan satu pimpinan di Muhammadiyah itu dengan sindiran-sindiran yang tidak pas. Orang kan sering menggunakan kata-kata hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Itu harus jangan cuma sekedar diingat, tapi itu betul-betul dijabarkan dengan benar. Bukan berarti saya kemudian atau Mas Rozikan kemudian mengelola itu, saya mengelola
UMY, kemudian saya melupakan anak istri sampai sore hari, bukan berarti saya harus tidak boleh menerima penghasilan. Itu namanya dolim. Paham ya? Dolim. Nah, gitu. Tapi kita bekerja di Muhammadiyah, kita bekerja di UMY dengan sungguh-sungguh. Anda mengelola layusmu dengan sungguh-sungguh, itu artinya Anda itu menghidup-hidupi Muhammadiyah. Karena kalau kita bekerja sungguh-sungguh di UMY bagus, UMY berkembang, kan kembali ke Muhammadiyah. Nilai positifnya itu. Kalau layusmu Anda bekerja dengan bagus, dengan sungguh-sungguh, Anda punya kemampuan untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan miskin, bahkan menyekolahkan, berarti kan Anda sudah bekerja menghidup-hidupi Muhammadiyah. Karena dari apa yang Anda kasihkan itu kan akan tumbuh tunas-tunas Muhammadiyah yang baru. Itu. Banyak orang mengatakan, Pak, kalau mau sedekah itu yang cerdas. Gimana? Cari sedekah yang pahalanya terus-menerus. Apa? Beri Quran. Al-Quran kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Setiap kali anak itu membaca Al-Quran, kita mendapat kiriman pahala. Betul? Betul, Pak? Ya, oke. Kita pilih. Memberi Al-Quran pada penghafal Al-Quran juga bagus. Tapi menyekolahkan calon ustadz juga bagus. Memberikan beasiswa kepada anak yang kuliah di UIN, anak yang kuliah di Tarbiyah, anak yang kuliah di Muamalah misalnya, nanti kalau jadi guru itu kan luar biasa. Nanti gurunya, anaknya punya, muridnya punya, luar biasa. Ya silakan dipilih, hidup itu pilihan. Enggak Pak, daripada ribut saya dua-duanya bagus. Saya mau tanya sekarang sama kalian semua, kalau kalian semua bekerja amal di Layusmu Muhammadiyah, dan dari Layusmu yang Anda kelola itu Anda bisa menyekolahkan puluhan anak menjadi dai-dai andalan, menjadi tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Anda lihat berapa keuntungan yang kalian akan dapatkan. Ini sangat luar biasa. Ya. Makanya kita kadang-kadang seling janganlah terlalu begitu. Ada misalnya ya karena kemampuannya dia jelek gitu, ikut tes dosen misalnya di UMY, tapi karena kader ini kemampuannya jelek, hanya mengandalkan saya ini kan IPM, nggak diterima misalnya. Wah, langsung nyebarin itu, jangan gitulah. Ini terus terang memang udahlah tahun depan lagi belajar lagi TOEFL-nya. Masa mengurus angkatan muda Muhammadiyah TOEFL-nya cuma 300, kan memalukan. Jadi kalau saya menerima karena hanya masalah itu, saya kan sudah berbuat salah. Karena anak itu saya ingin pakai untuk mengajar anak orang lain yang membayar. Kalau saya kasihkan dosen yang tidak qualified, saya itu dosa. Silakan Mas. Ada yang sudah tiga kali misuh-misuh, nggak bisa. Terakhir dia TOEFL-nya 560, selesai. Saya nggak sebut nama nih, tapi itu akhirnya pembelajaran yang baik. Dulu misuh-misuh sama saya, ya kader, jangan tuh kader, saya juga ikut membangun Muhammadiyah. Tolonglah Mas, diperbaiki dulu, perbaiki dulu. Setelah 3 kali dia dalam masa 2 tahun dia diterima sebagai dosen, baru dia kemudian sadar bahwa ternyata memang Muhammadiyah itu bukan organisasi nepotis, tapi organisasi yang memang kompeten. Dan sekarang anak itu sebentar lagi mau lulus PhD, mau jadi doktor dia. Dan dia akhirnya berterima kasih, Pak, dulu kalau saya tidak diberikan kesempatan untuk tes lagi, belajar bahasa Inggris lagi, mungkin saya bukan siapa-siapa. Itu loh maksud saya.
Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar kenal, nepotis, ya sudahlah, enggak. Nah ini kan kemudian yang harus kita pertanggungjawabkan, Bapak sekalian, ya, Bapak sekalian, ya. Nah itu namanya profesionalisme. Ya. Jadi kalau kita Pak Muhammad Samsudin Rp1 dipertanggungjawabkan, nggak bisa. Begitu masuk kantor akuntan publik, itu kamu kirim Rp1 ke Gunung Kidul buat apa? Jadi di dalam proses pemeriksaan kantor akuntan publik itu ada namanya hukum sebab akibat. Pengurus Layusmu secara profesional mengeluarkan uang itu karena ada sebabnya. Jadi jangan sampai ada pengurus Layusmu yang tidak profesional mengeluarkan uang tanpa sebab. Ini pasti penyelewengan. Nggak ada surat, nggak ada proposal masuk, nggak ada keputusan rapat, uang keluar. Ini hianat. Makanya tadi saya sebutkan berkali-kali, watawassau bil haq itu berat. Berat betul. Bahkan teman seiring saja diberitahu marah. Nah ini yang kemudian semoga ini menjadi sifat-sifat kita yang lebih baik. Jadi ideologi kita kemudian juga adalah bagaimana kita memperkembangkan Muhammadiyah ini termasuk Layusmu menuju sebuah organisasi yang profesional. Ya. Ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, di breakdown dengan benar. Ya. Jangan tiru-tiru saya Pancasila, saya NKRI, tapi korupsi terus. Ya toh? Apa kita mau kayak gitu? Ngomong-ngomong saya Pancasila, saya NKRI harga mati, tapi nyolong jalan terus. Enggak bisa di Muhammadiyah kayak gitu. Maka hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Itu dijabarkan dengan benar. Saya seorang guru SMA Muhammadiyah, saya bekerja mati-matian dengan baik, membuat siswa saya pinter. Itu berarti saya menghidup-hidupi Muhammadiyah. Karena orang tua puas akan cerita sekolah di SMA Muhammadiyah X saja, di sana ada Pak Guru namanya Pak Gun, bagus orangnya ngajarnya. Akhirnya SMA Muhammadiyah itu banyak murid. Ini kan menghidup-hidupi Muhammadiyah. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Itu yang tadi itu, keluar ke ruang, uang dipakai tanpa sebab. Ini ciri-ciri cari hidup di Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian Pak Musa membawa 500 juta ke suatu daerah dikarenakan adanya proposal pembangunan Istana Tahfidz yang sudah dirapatkan, itu bukan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nah jadi profesionalisme penting, ya, komitmen penting, ya. Kalau saya nggak ada kerjaan, mungkin pengen jadi pengurus Layusmu, nemenin Pak Ngosam itu ya. Ya. Karena saya nggak punya duit. Tapi dengan Layusmu saya bisa beramal jauh melebihi orang yang duitnya puluhan miliar. Bapak sekalian, dulu waktu program Dokter Muhammadiyah kita canangkan, saya dibantai habis. Bahkan Direktur Rumah Sakit PKU pun tahun 2010 pertama Pak, saya sampaikan proposal itu di Majelis PKU Muhammadiyah Pusat, MPKU Pak Miftah, saya dibantai habis. Emang UMD sudah kaya, berlagak kaya ya. Sudah tahu ya, mencetak dokter umum itu biayanya waktu itu tahun 2010 itu masih 450 juta. Kalau sekarang udah 700-an ya. Udah nggak usah jadi dokter ya Mbak ya, jadi istrinya dokter sama saja. Kan juga dipanggil Bu Dokter, gitu? Nah itu.
450. Baik Pak Gun, waktu itu saya mewakili Pak Dasron, mau berapa? Kita mau ngambil setiap tahun 3 orang Pak. Itu kan 1,25 miliar. Kemudian KU-nya 2. Waktu itu KU ya 370-an juta lah biayanya. Jangan berlagak kaya lah Pak Gun, nanti laporkan ke Pak Dasron. Sudahlah, nggak usah macam-macam, jangan berlagak sugih gitu. Saya masih ingat waktu itu ada yang mengatakan dari dokter juga, tapi nggak sebut nama, tapi sekarang dia betul-betul puas. Ya. Jangan berlagak sugih gitu. Tahun kedua, tahun ketiga, bahkan sudah sekarang ini yang dokter umum sudah seharga 750 juta. Kita sudah membiayai 96 dokter Muhammadiyah, 54 diantaranya sudah lulus, 54 diantaranya sudah kita taruh di PKU Muhammadiyah di pelosok. Klinik itu kalau nggak ada dokternya nggak ada pasien, nggak mau dia. Nah, kita taruh di situ dokter Muhammadiyah. Kok dia mau? Kenapa? Karena kita biayai. Dan mereka itu siapa? Mereka itu ya Al-Maun tadi. Jadi tolong dicamkan bahwa beasiswa dokter Muhammadiyah di UMY itu atapnya itu Al-Maun. Anak juragan daftar dokter Muhammadiyah Raisin, ya ada anak orang kaya daftar dokter Muhammadiyah. Nah, ini orang-orang yang ya nggak bener lah gitu. Dan jalan, dan alhamdulillah gajinya Ustadz Miftah juga nggak pernah dipotong ya Ustadz ya, tetap lancar toh, setiap bulan lancar. Pak Manohara juga lancar gajinya, walaupun kita setiap tahun menghabiskan 16 miliar 16,8 miliar untuk membiayai yang 37 yang masih sekolah sekarang. 37 tambah 5 kemarin barusan kita terima lagi, jadi 42 anak itu menghabiskan duit 16,8 miliar setahun. Gaji tetap ada, Allah itu pasti akan memberikan jalan. Makanya ini merupakan proses profesionalisme. UMB kaya Pak? Enggak, ada orang Pak datang, saya nitip ya Pak. Buat apa? Buat program dokter Muhammadiyah. Ada yang Pak, anak saya keterima tuh Pak di UMY kedokterannya. Sudah Pak, saya bayarnya 1 miliar. Padahal anak itu diterima karena nilai, harusnya bayarnya cuma tahun pertama itu cuma 196 juta Ustadz Miftah. Tapi karena dia dari Bandung nih, pengusaha, rasa syukur tahun pertama Ustadz dia itu 1 M. Allah itu memberikan jalan gampang banget. Dan saya yakin para dokter Muhammadiyah ini nanti akan menjadi hal yang itu menghidup-hidupi Muhammadiyah. 2 diantaranya itu sekarang jadi dosen di FK Unisa. Pak, saya harusnya kan mengabdi, tapi saya dipanggil Bu Warsiti suruh jadi dosen. Wah, Bu Warsiti nggak paham kali. Ya sudah, nggak apa-apa, kalian jadi dosen FK Unisa yang baru itu, tapi kalian tetap harus ke PKU Cangkringan sana. Iya Pak, siap. Dan juga Serandaan juga kemarin Serandaan sono Mas, Serandaan. Jadi kemana Pak? Jauh Pak. Ingat janjimu sama umat, uang itu uang umat. Akhirnya 2 dokter ini kan suami istri ini kebetulan ya dapat beasiswa dokter Muhammadiyah bareng, ditemukan jodohnya di situ, luar biasa. Maka dia harus berbuat baik. Nah, sudah, 1 di Cangkringan, 1 di Serandaan Bantul. Habis dari Unisa pakai motor. Ini untuk Muhammadiyah. Ini namanya profesionalisme. Terakhir, terima kasih atas kesempatannya kita untuk bertatap muka, untuk sharing ide ya. Jadi dulunya diskusinya panjang Mas Eka. Waktu dulu ini Layusmu itu kan dari pengelola Badan Pengelola Infak. Jadi dosen UMY itu dapat 100.000 uang rapat, teluk ketok lulus 0,5%. Dapat uang ujian skripsi
250.000 potong lurus 0,5%. Dulu dikelola oleh namanya BPI, Badan Pengelola Infak. Kemudian tahun berapa ya? 2020 ya. Baru 20 ini udah 1 ya, tapi rembukannya sudah 2020. Udahlah, ini nggak bisa kayak gini. Gabung aja ke tempatnya Hilman. Udah oke. Layusmu UMY dan berkembang luar biasa sampai sekarang. Dan pemanfaatnya itu bukan cuma dari orang kita sendiri. Kalau dulu BPI itu yang memanfaatkan ya masjid-masjid sekitar UM kampus, kemudian juga keluarga kita sendiri, keluarga karyawan tabrakan nggak bisa bayar SPP kita bantu. Sekarang setelah jadi Layusmu nasional, bahkan mahasiswa dari Malang pun kita kasih waktu itu. Jadi bukan cuma mahasiswa Muhammadiyah, tapi juga mahasiswa di perguruan tinggi lain. Mata ya. Setelah kita kasih bantuan mau pindah UMJ, Pak saya pindah UMJ aja Pak, kuliahnya bagus. Ada yang lain nggak? Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan amil eksekutif ya, dampingan Layusmu UMJ itu dapat kita mulai ya. Amil eksekutif ini luar biasa, namanya eksekutif. Eksekutif itu eksekutor, eksekutor itu pelaksana ya. Maka selalu ingat Al-Azhar tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dapat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunawan yang telah memberikan sambutannya dan telah berkenan dalam membuka acara hari ini. Oh ya, ini ada seremoninya Bapak. Kami telah menyiapkan beberapa gendang seperti itu. Nanti Bapak Samsudin, Bapak Direktur dan Pak Eka mohon maju ke depan untuk melakukan seremoninya bersama-sama seperti itu. Mulai di depan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan amil eksekutif dampingan Layusmu UMY dibuka. Terima kasih. Mohon duduk kembali.